Mas, apa kabar? Ya, baik ya. Oke, sekarang Ser mau ngajar tentang materi kita di minggu ketiga bahasa Indonesia, yaitu teks prosedur. Oke, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi tentang cara-cara untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan langkah demi langkah secara terurut ya, sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Oke, apa tujuan dalam membuat teks ini? Yaitu agar pembaca itu bisa tahu mengenai langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Oke, tujuan itu tujuannya ya. Sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama menggunakan kata kerja aktif. Misal membuka, memotong, memasak, merebus itu kata kerja aktif ya. Terus menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, bukalah, tulislah, lakukanlah. Nah, tentukan. Nah, itu kata perintah. Biasa itu ciri-cirinya ada kata lah dan juga kata kan di ujungnya. Oke, lanjut menggunakan kata keterangan. Kata keterangan ada kata keterangan cara, kata keterangan waktu, kata keterangan tempat. Oke, lanjut menggunakan kalimat larangan atau terdapat kalimat larangan dan saran. Contoh, jangan merebus air terlalu lama. Oke, sebaiknya lakukan secara berulang. Nah, itu contoh kalimat larangan atau saran. Jadi ada kata jangan untuk kalimat larangan, terus ada kata sebaiknya untuk saran ya, itu contohnya ya. Terus menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Ya, konjungsi adalah kalimat penghubung atau kata penghubung yang ada di dalam teks prosedur. Contoh pertama-tama, oke, selanjutnya, kemudian, lalu, akhirnya, langkah terakhir. Nah, itu contoh penghubung atau konjungsi. Terus struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu yang pertama ada tujuan, jadi berisi tentang hasil akhir yang hendak dicapai itu apa. Nah, terus material atau bahan-bahan, jadi berisi tentang bahan, alat, material yang diperlukan dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah dalam menuliskan teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkahnya apa ya, caranya apa. Terus penutup, biasanya penutup ini berupa ucapan selamat mencoba ya, atau penekanan pada keuntungannya. Oke, sekarang belajar jenis-jenis teks prosedur ya, ada 3, yaitu jenis yang pertama teks prosedur sederhana. Oke, yang kedua teks prosedur protokol, dan yang ketiga teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur sederhana? Ya, kalau sederhana itu artinya hanya menyajikan prosedur yang hanya bisa diselesaikan dengan 3 atau 2 langkah saja. Ya, ini simple ya. Jadi contohnya misal cara menghidupkan atau mematikan televisi. Nah, simple kan caranya, tinggal ambil remote terus tekan tombol off. Oke. Nah, untuk yang kedua teks prosedur protokol. Ini teks prosedur ini yaitu menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu, tidak terlalu strict atau langkah kerjanya bisa dirubah. Jadi tidak mesti berurutan ya. Nah, langkah-langkah yang biasa tidak dilakukan dengan urut karena tidak saling berkaitan. Oke, meskipun urutannya dirubah, tidak akan berubah tujuan akhirnya. Oke, contohnya langkah untuk memasak mie instan. Oke, kenapa mie instan? Karena langkahnya bisa kita ubah ya, nggak mesti berurutan. Itu contohnya di sini, yaitu pertama didihkanlah air terlebih dahulu, selanjutnya masukkanlah mie instan ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian masukkanlah bumbu ke dalam tempat yang berbeda. Selanjutnya, setelah mie sudah matang, tuangkanlah ke dalam tempat yang sudah berisi bumbu tersebut. Langkah terakhir, aduk hingga rata dan hidangkan selagi hangat. Nah, kenapa tadi dibilang strict atau protokol? Karena di sini kita bisa lihat dalam membuat mie instan itu langkah yang dilakukan tidak harus berurutan, namun tujuan akhirnya tetap membuat mie instan ya. Kamu bisa saja menaruh bumbu mie instan berbarengan dengan mendidihkan air. Jadi nggak mesti harus ngikutin rulesnya yang tadi ya, bisa kita ubah sendiri. Oke, next yang ketiga teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Yaitu teks yang di dalamnya terdapat banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan dan harus dilakukan secara berurutan karena langkah demi satu itu berkaitan langkah yang satu dengan yang lain. Oke, contohnya cara mematikan komputer Windows 7 dengan baik dan benar. Nah, ini harus berurutan. Yang pertama harus kita klik start misal ya, terus setelah start baru shutdown, terus baru klik OK, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, jadi kita tidak bisa klik shutdown dulu baru klik start, itu nggak mungkin ya, karena dia harus berurutan, yaitu klik start dulu baru bisa klik shutdown. Oke, nah itu aja mungkin di materi kita minggu ini tentang teks prosedur. Semoga bisa dipahami. I think that's all. Thank you for your attention. See you. Bye bye.